Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah rencana aksi perubahan orientasi PPPK dengan tema pengenalan nilai dan etika dalam instansi pemerintah bagi PPPK di SD Negeri 3 Selangit, Kecamatan Klangenan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Dengan tema evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana serta kemampuan guru di sekolah dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Perkenalkan, saya Anis Muslihati, unit kerja di SD Negeri 3 Selangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, dengan nomor induk P3K 1993 1003 20 24 21 2018. Jabatan saya sebagai guru kelas. Latar belakang dilakukannya rencana aksi perubahan ini adalah pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh sekolah dasar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Orientasi PPPK bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada kesempatan ini, saya mengambil judul Rencana Aksi Perubahan, yaitu evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana, serta kemampuan guru di sekolah dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam hal ini, guru akan mengamati kebutuhan apa saja yang diperlukan siswa sekolah dasar, khususnya di Sekolah Dasar Negeri 3 Selangit. Tujuan dari dilakukannya rencana aksi perubahan ini yaitu 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia memadai dan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan prestasi siswa. Waktu dan tempat. Waktu dilaksanakannya orientasi ini pertanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025. Namun, waktu pelaksanaan rencana aksi perubahan ini dilakukan selama masa kontrak, yakni 28 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Pelaksanaan dibagi menjadi beberapa angkatan, yaitu dari angkatan 1 sampai angkatan 13. Tempat pelaksanaan orientasi PPPK ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Maka, tempat untuk mengikuti pembelajaran ini dilakukan di SD Negeri 3 Selangit. Proses dilakukannya evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana ini yaitu pertama, kita mengidentifikasi kebutuhan terlebih dahulu, kemudian pengembangan rencana, dan terakhir implementasi dan evaluasi. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Adapun misi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai dengan 2030 adalah 1. Kabupaten Cirebon bersih, artinya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, artinya menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, artinya menciptakan masyarakat yang modern, yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis,
Artinya, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman. Artinya, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikut SOTK Kabupaten Cirebon. Pimpinan teratas yaitu Bupati, diikuti Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh dinas. Profil sekolah di mana tempat saya melakukan rencana aksi perubahan, yakni nama sekolah SD Negeri 3 Selangit. Alamat sekolah tepatnya di Jalan Tengger, nomor 17, Desa Selangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Saat ini, sekolah SD Negeri 3 Selangit dipimpin oleh Kepala Sekolah dengan nama Bapak Saipul Anwar Rosyadi, SPD. Visi misi SDN 3 Selangit adalah 1. Visi terwujudnya semangat kebersamaan dengan disiplin kerja tinggi. Kita tingkatkan prestasi anak yang cerdas dan kreatif, berlandaskan iman dan takwa. Adapun misi dari SD Negeri 3 Selangit 1. Membentuk kepribadian anak yang berakhlak mulia dalam peningkatan kualitas akademik yang profesional dan religius. 2. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 3. Meningkatkan mutu pendidikan dengan efektivitas pembelajaran yang edukatif, menyenangkan. Berikut SOTK SD Negeri 3 Selangit. Dengan pemimpin atau kepala sekolah Bapak Saipul Anwar Rosyadi, diikuti komite sekolah Ibu Masini, dan sekretaris Ibu Apriliani Komalasari SPD, dengan diikuti bendahara Ibu Munawarah SPD, dan guru-guru lainnya. Guru kelas 1 ada Ibu Apriliani Komalasari dan Ibu Anis Muslihati. Kemudian guru kelas 2 ada Pak Arif Chandra dan Ibu Sumaina SPD. Guru kelas 3 ada Ibu Tri Widya Astuti SPD. Guru kelas 4 ada Ibu Adelia. Guru kelas 5 ada Ibu Juni Atikah. Guru kelas 6 ada Ibu Munawarah SPD. Diikuti dengan 1 guru PAI yaitu Pak Badrudin SPDI, dan 1 guru PJOK Bapak Kartawi, dan 1 operator sekolah Pak Karno, dan terakhir penjaga sekolah Bapak Suharjo Kadani, dan terakhir siswa-siswi SD Negeri 3. Berikut rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan di SD Negeri 3 Selangit dalam jangka waktu masa kontrak 5 tahun. 1. Nama kegiatan, perencanaan dan persiapan. Indikatornya, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, kemudian mengembangkan rencana pengembangan sarana dan prasarana, kemudian mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pelatihan guru. Pelaksana, guru, staf, dan orang tua siswa. Ini bisa dilakukan atau direncanakan akan dilakukan di tahun pertama. Kemudian, kedua, nama kegiatan, pengembangan sarana dan prasarana. Indikatornya, melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana yang telah direncanakan. Kemudian, mengembangkan sistem manajemen yang memadai untuk mengelola sarana dan prasarana. Kemudian, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sarana dan prasarana. Kegiatan ini akan dilakukan oleh guru, staf, dan orang tua siswa. Ini direncanakan dilakukan di tahun kedua. Kemudian ketiga, nama kegiatan, pengembangan kemampuan guru. Pertama, melaksanakan program pelatihan guru yang telah direncanakan. Kedua, mengembangkan sistem evaluasi yang memadai untuk meningkatkan kemampuan guru. Ketiga, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan kemampuan guru. Ini akan dilakukan oleh guru dan staf dan direncanakan dilakukan pada tahun ketiga. Keempat, nama kegiatan, implementasi dan evaluasi. Indikatornya, melaksanakan implementasi pengembangan sarana dan prasarana serta kemampuan guru. Kemudian, mengembangkan sistem evaluasi yang memadai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi pengembangan sarana dan prasarana serta kemampuan guru.
Pelaksanaan ini dilakukan oleh guru dan siswa, direncanakan dilaksanakan di tahun keempat. Terakhir, nama kegiatan, konsolidasi dan perluasan. Indikator, mengkonsolidasikan hasil pengembangan sarana dan prasarana serta kemampuan guru. 2. Melakukan perluasan dan pengembangan sarana dan prasarana serta kemampuan guru. 3. Mengembangkan rencana strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kelas. Pelaksanaan dilakukan oleh guru dan siswa, ini akan direncanakan akan dilakukan. Berikut rencana hasil pelaksanaan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun. Pertama, dalam jangka pendek 1-2 tahun, diharapkan akan menghasilkan 1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sekolah. 2. Meningkatnya kemampuan guru dalam mengajar. 3. Meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Indikator keberhasilan ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa. Jangka menengah 2-5 tahun. Rencana hasil 1. Meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah dasar. 2. Meningkatnya kemampuan siswa dalam belajar. 3. Meningkatnya kualitas lulusan di sekolah dasar. Indikator keberhasilannya, meningkatnya jumlah siswa yang lulus dengan nilai yang memuaskan. Adapun rencana hasil pelaksanaan dalam jangka panjangnya, kurang lebih dalam waktu 5 tahun. 1. Meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia. 2. Meningkatnya kemampuan siswa dalam bersaing di tingkat nasional dan internasional. 3. Meningkatnya kualitas lulusan sekolah dasar yang siap memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Indikator keberhasilannya, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di sekolah dasar. 2. Meningkatnya kemampuan guru dalam mengajar. Semua itu dipengaruhi oleh beberapa sumber daya. 1. Anggaran sekolah. 2. Bantuan dari pemerintah. 3. Donasi dari masyarakat. Dan 4. Kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari rencana aksi perubahan ini yaitu 1. Sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Kemampuan guru dalam mengajar juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Perlu adanya pengembangan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sarannya diharapkan sekolah dasar mampu memenuhi sarana dan prasarana. Kedua, guru mampu meningkatkan kemampuan mengajar. Dan 3, pengembangan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut beberapa contoh dokumentasi sarana dan prasarana yang belum memadai di SD Negeri 3 Selangit. 1. Belum memiliki ruangan multimedia. 2. Keadaan bangku yang rapuh. Ketiga, kondisi bangunan yang mulai memudar. Ini adalah contoh video dari SD Negeri 3 Selangit yang belum memiliki banyak sarana dan prasarana di lingkungan sekolahnya. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.